Terima kasih kepada Bapak Muhammad Suhada, Bapak Danang Ginanjar, dan Bapak Cahyo Nugroho selaku pembicara, serta Bapak Muhammad Sukma Alam selaku moderator atas diskusi panel terkait Unleash Potential of Geospatial Data for Industrial Growth. Memasuki acara selanjutnya, masih dengan sesi yang sama, kami akan hadirkan untuk Anda diskusi panel terkait Career Opportunity and Development in Data Science. Sesi ini akan dibawakan langsung oleh Wakil Ketua Komunitas Data Science Indonesia. Dan saya sampaikan kembali untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan dalam sesi ini dapat langsung mengakses link Slido yang kami berikan pada kolom chat. Baik, kepada Bapak Nabil Bajri selaku moderator, dipersilahkan. Oke, thank you saat ini untuk welcoming speech-nya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Bajri. Hari ini saya akan menjadi host untuk sesi Career Opportunities and Development in Data Science bersama para narasumber kita nih yang keren-keren. Ada Bapak Windy Gambetta, Bapak, dan juga ada Kelvin Lee dan Adi Wijaya. Mas Adi. Halo. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir di acara Data Science Weekend 2021 dengan tema Rebalancing the Power. Acara ini diselenggarakan oleh Komunitas Data Science Indonesia, komunitas data science terbesar di Indonesia. Di sini kita membuka diskusi dan perspektif baru mengenai dunia data saat ini dan juga saat mendatang, untuk membuka wawasan kepada data dan tech talent mengenai tantangan yang akan dihadapi dan adaptasi yang harus dilakukan. Apalagi di masa sulit pandemi ini, dan bagaimana kita bisa melakukan rebalancing. Ya, rebalancing di masa pemulihan dan menggunakan kekuatan pemanfaatan data untuk melihat peluang-peluang ke depan. Acara ini diselenggarakan atas dukungan dari berbagai pihak. Tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Microsoft, Esri, Jabar Digital Service, IKRA, dan Data Academy yang telah mensponsori acara ini. Saya juga berterima kasih kepada para media partner, Deep-Tech, dan Lokadata, dan tentunya juga disupport oleh community partner, AI for Impact, Female Geek, Jakarta Machine Learning, Arledis, dan Data Science Center Universitas Indonesia. Serta tentunya saya juga berterima kasih kepada para pengisi acara yang membantu mewujudkan acara ini, tentunya para panitia yang juga support dan membantu mengorganize acara ini. Sebelum mulai, saya ingin mengingatkan jangan lupa untuk share acara ini ke Instagram kalian masing-masing, teman-teman semua, dan jangan lupa follow Instagram DSW @datascienceweekends with S dan DSI, Instagram DSI, yaitu @datascienceindo. Ya, silakan di follow. Oke, sebelumnya saya mau mengenalkan dulu para speaker kita di sesi ini. Yang pertama adalah Bapak Windy Gambetta yang merupakan dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Dan yang kedua Mr. Kelvin Lee yang merupakan Head of Data Science OVO Singapura, dan juga yang ketiga Mas Adi Wijaya yang merupakan Strategic Data Engineer Google Cloud Singapura. Hello, how are you? How are you guys? Hello, good. Nabil. Doing great. Yeah. Thanks for having me. Keep healthy, right? Yes. Okay, maybe we can start after this, but anyway, we can have several questions, especially to the Mr. Kelvin Lee, dan juga tentunya ke Mas Adi ya, Mas Adi dan Pak Windy. Jadi kita akan kombinasi bahasa ya di sesi ini. We will combine the language today, Mr. Kelvin Lee. Sorry. Yes, Yeah, it's okay. It's okay. I will translate to the audience. Never mind. And also, maybe for the first
session, I will ask to the Bapak Windy. Ya, saya akan bertanya ke Bapak Windy dulu nih, ya Pak. Oke, Mas. Oke. Ya Pak, jadi mungkin melanjutkan beberapa ini ya Pak ya, diskusi yang mungkin hangat dibicarakan di banyak berita ya Pak ya. Tentunya mungkin saya mau fokus nih ke Pak Windy, mau bahas putar universitas dan pemerintah ya Pak. Seperti yang kita ketahui, untuk mengembangkan suatu inisiatif pastinya butuh keterlibatan dari banyak pihak ya. Dan mungkin di tema ini pasti konsep triple helix jadi suatu hal yang menarik untuk diangkat. Artinya dukungan dari universitas, pemerintah, dan juga dari industri sangat menunjang untuk melakukan suatu inisiatif. Nah, mungkin di kesempatan ini, Pak, sesuai dengan temanya, kita akan membahas tentang bagaimana pengembangan karir dan kesempatan di bidang data science. Nah, yang saya ketahui nih, Pak, sekarang banyak universitas ya yang membuka banyak program belajar baik ataupun membuka program studi nih. Artinya udah ada jurusan sendiri yang mengenai data science ya. Tapi ternyata bukan hanya universitas yang masif ya Pak, artinya banyak juga tempat-tempat belajar lainnya. Nah, namun selain dari itu pemerintah juga banyak nih Pak melakukan program atau bisa dibilang melakukan program akademi ya untuk tech talent ya, untuk tech talent khususnya mungkin di bidang data Pak, yang saya ketahui mungkin ada dari Kementerian Kominfo ya, informatika yang menyelenggarakan beberapa program seperti digital talent dan sebagainya, dan juga banyak teknologi provider dari luar yang datang ke Indonesia membuat akademi ini. Mungkin banyak sekali opsi-opsi yang bisa dipilih ya Pak. Tetapi dari semua itu Pak, yang ingin saya tanyakan ya, ini kembali untuk bagaimana melihat visi ke depan. Sebenarnya bagaimana sih Pak roadmap tech talent development khususnya di bidang data ya, baik dari universitas atau pemerintah di masa sekarang dan masa mendatang nih Pak. Strateginya seperti apa Pak? Dan mungkin boleh dielaborate visinya dan langkah-langkah apa aja Pak yang diambil nih Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, saya dikasih kesempatan. Ini kayaknya acaranya acara anak muda ya, saya merasa tua banget sini. Campuran Pak. Campuran ya, oke. Jadi kalau dibilang dari bidang data science ya, mungkin itu nggak lepas dari bidang AI lah ya. Kita udah punya strategi nasional. Nah, salah satu poin di strategi nasional tentang artificial intelligence adalah tadi masalah tentang sumber daya di bidang ini. Sumber daya manusia yang harus dikembangkan itu levelnya bukan hanya masalah teknis, tapi juga di sudut kebijakan. Jadi misalkan gini, kalau pelatihan ya saya lihat ya, pelatihan ataupun di universitas itu kan banyaknya data science, technical data science. Untuk mengembangkan to be junior data scientist, etc. Tapi jangan dilupakan juga pengembangannya kan sebenarnya kan yang bikin strategi, yang bikin kebijakan. Nah, di Indonesia ini banyaknya kan terlalu fokus sama teknis, sebenarnya yang di atas itu nggak ngerti tentang data science, nah yang bahaya. Ya kan? Jadi ada juga kebijakannya, juga ada pengembangan talent untuk decision making dan sebagainya. Nah, salah satu karena teman-teman ini kan kebanyakan yang teknis lah, kita akan ngomongin yang teknis saja. Nah, kalau sekarang ini kan istilahnya untuk mencapai suatu kompetensi, kita kan tidak hanya bisa melakukan secara formal. Udah bukan zamannya lah ijazah gitu ya. Yang penting sekarang kompetens. Kamu punya knowledge, skills, kemudian attitude yang baik untuk mengerjakan seperti itu. Nah, untuk mencapai itu, maka ada beberapa cara. Tentu yang pertama lewat university. Nah, di kita udah banyak nih universitas yang memberikan program studi ilmu data, data science, informatics, computer science dan sebagainya ya. Nah, ada di level bachelor, S1, ada juga di level S2, S3 ya, master and doctoral. Itu ada beberapa ya untuk yang formal. Nah, tapi pemerintah juga melihat bahwa tidak hanya formal orang inginnya, karena ketika data science menjadi apa istilahnya? Pekerjaan okupasi yang paling seksi lah gitu kan, semua orang pengen ke data science ya, semua orang, everybody want to be data scientist gitu ya.
having data and then learning about machine learning techniques, then become data scientist. Nah, pemerintah bekerja sama seperti tadi ada digital talent scholarship, itu setiap tahun diadakan. Mungkin tahun ini saya lupa berapa puluh ribu, itu free. Salah satu dan salah duanya ada course tentang data science dan AI. Nah, itu untuk teman-teman atau adik-adik yang misalkan membutuhkan penambahan kemampuan kompetensi bidang itu silakan ikut. Nah, itu kerjasama bukan hanya dengan universitas, juga kerjasama dengan perusahaan internasional. Ya, jadi ada kursus yang tentang AI misalkan dengan Huawei, ada juga yang dengan IBM, ada dan macam-macam semua. Nah, targetnya adalah kita bisa mencetak orang-orang yang mungkin bukan orang-orang komputer, tapi orang-orang yang ingin apa artinya mungkin pindah atau menambah keilmuannya dengan bidang data science. Ini juga sangat menarik, ya. Dan banyak, bukan hanya Kominfo juga, saya lupa ada beberapa pemerintah yang lain. Karena semua orang sekarang bikin data science. Kenapa? Karena ketika 2 tahun yang lalu Presiden berbicara bahwa ya sebagian dari ASN yang saya lupa eselon 2 atau eselon 3 dan 4 akan diganti dengan AI. Nah, kemudian tuh AI, data science, machine learning tuh jadi tren di Indonesia. Ya, jadi tren di Indonesia. Nah, salah satu permasalahannya juga adalah karena semua orang merasa menguasai bidang itu, akan menyulitkan industri. Ketika dia mau rekrutmen, semua orang bilang saya data scientist, saya AI engineer. Nah, belum ada standarisasinya. Nah, kemudian dibuat standarisasinya. Jadi bukan yang pelatihan-pelatihan juga, tapi kita buat standarisasinya. Nah, udah ada standarisasi di bidang data science sejak akhir tahun lalu sebenarnya. Kemudian tahun ini mulai dikembangkan. Nah, saya udah pernah mencoba matchingkan antara standar itu dengan beberapa standar di luar, ya nggak kalah banget lah, mirip lah. Jadi nanti pelatihan pelihatan kan itu. Jadi misalkan gini, apa yang disebut dengan associate data scientist, ya, they have to have several competencies gitu standarnya, bisa misalkan melakukan business understanding, data understanding, ya, data preparation, modeling dan seterusnya. Ya, modeling mereka harus ngerti apa, bla 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 dan sebagainya. Itu udah dibuat kita standarnya. Dan standar itu dibuat oleh pemerintah kerjasama dengan kami ya beberapa akademisi dan juga didiskusikan ya pakai berantem gitu dengan industri, dengan startup, dengan yang pesan-pesan pemakai dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan itu bisa dipakai untuk membantu kita karena memang sangat banyak sekali yang dibutuhkan ya. Kalau kita lihat selama pandemi aja bisnis-bisnis yang bertahan kan bisnis-bisnis yang pakai itu ya, yang pakai data science, e-commerce dan sebagainya sangat membutuhkan dan terus terang kita sangat kekurangan akibatnya banyak orang luar ya yang masuk ke Indonesia. Mungkin itu Mas jawaban pertamanya. Jadi ada pendidikan formal, ada non formal, kemudian juga kita bikin standar kompetensi untuk bidang itu. Kira-kira tidak hanya kompetensi tapi juga ada ini ya Pak, artinya perannya apa, job desk-nya seperti apa sehingga ini Pak. Ya, jadi untuk di dalam standar kompetensi itu kita definisikan beberapa okupasi istilahnya gitu ya, job desk-nya. Misalkan ada level-levelnya di Indonesia itu ada level pekerjaan itu ada 9 level sebenarnya. Level 1, 2 sampai level 9. 9 itu mungkin level S3. Ya, kalau S1 itu bachelor itu level 6. Oke, level 6. Level 6 itu kalau kami kemudian definisikan associate data scientist misalkan itu level 6. Jadi lulus S1 nggak bisa langsung data scientist, terlalu tinggi lah. Itu dimasukkan dari ini, belum bisa lah misalkan ya. Jadi juniornya aja dulu. Dia bisa melakukan modeling dan sebagainya ngerti, tapi nggak ngerti mungkin tentang business understanding. Kalau business understanding kan dari masalah bisnis di mapping ke analytics gitu ya. Itu kan perlu pengalaman misalkan kayak gitu. Jadi ada. Terus juga kita ngomongin masalah data terkait dengan data science, data scientist adalah data engineer. Kemudian data analis. Jadi ada masing-masing, ada ini Mas dan ada levelnya. Kita coba seperti itu. Targetnya kalau itu berjalan dipergunakan, jadi siapa industri kalau pakai bisa tahu kan ya. Jangan seperti sekarang kalau Anda lihat beberapa lowongan pekerjaan data scientist itu seperti wizard. Anything they have to do gitu loh. Betul. Bisa A, bisa B. Nah itu nggak tepat lah gitu ya. Gitu loh. Nah, jadi Superman ya Pak. Superman, bener, Superman, Supergirl itu kan kesian gitu. Jadi nggak ada acuan lah kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada menggunakan itu ya silakanlah
Ditambahin sesuatu boleh, tapi jangan ditambahin 10 kali dari kegiatan itu kompetensi yang dibutuhkan. Kesian dia. Kira-kira itu Mas Nabil. Oke, thank you Pak Windy. Oke, Itu bisa jadi referensi ya untuk industri ya, apa yang sudah dilakukan oleh universitas dan pemerintah, salah satunya standarisasi. Dan mungkin saya selanjut ke next questions to Mr. Kelvin Lee. I have maybe one question first. Yeah. Okay. This pandemic must affect to the any kind of job vacancy. Yeah. As you see, some role should be diminished, and so many people are unemployed. Is it same with data science role? Has the COVID-19 pandemic affected to the supply demand from data science? What's your thought? Yeah, I think this COVID-19, the pandemic is impact every corner of our life. From the consumer's perspective to retail to tech to data science. So I think we are very fortunate to be still employed as of today, and as a whole, we say a decrease in number of opportunity for data science, but if you compare it to other industry like aviation or manufacturing, actually the demand for data science is still there, right? Still there. If I'm not wrong, data science was the #1 hot job in Glassdoor for 3 years in a row, from 2016 to 2019. But this year it just dropped to #3. Right, #3. So it meaning that there's still company that looking forward to hiring data scientists, but I think what changed here is the strategies, right? Company are looking for more practical data scientists who really can, generate commercial values from the data, not only building something sexy, something cool, and it just leave it there as an intellectual exercise, but they are more looking forward to practical and commercial kind of values that the data scientist can bring in. And I can tell you that if you are a good data scientist, you should not worry about job, because actually I am experienced that I still see movement in the market, especially from my team and from some of the friends in my network. I still see that they are able to move job right now and have a pretty good increments. So I don't think it's a big problem for data scientists at the moment, especially in South Asia, where our fintech is growing tremendously. Because I also saw some big company in Indonesia during this pandemic also has more demand in data science. That's right. Surprised, yeah. Yes. Especially maybe some financial institution, telco. Yeah, the needs of data science has increased, not decreased. You're right. You're right. But the strategy, how they use data scientists is different now, right? They look for more, I guess, lean and simple models. They less favor to prediction, but more about descriptive statistics, because the most important now is not to build something sexy, but build something that can save costs or bring more revenue to the company. So that is very important. And I think it's not only started seeing COVID-19. I think the trend for more practical data scientists has started since some incident by WeWork and other startup, high-profile startup, that investors no longer favors of the growth story, but they are more favor of profitability as well as practical value. So I think that would be the trend going forward. If you want to be a successful data scientist, you got to be more practical and commercial. You got to wear commercial hats for sure. Okay, not more practical data science, more impact, revenue impact, financial impact, I mean. Okay, that's good point. Thank you, Mr. Kelvin Lee. Maybe I will continue to the next speaker dengan Mas Adi Wijaya nih. Halo Di. Halo Will.
Ya, mungkin as we know juga nih di future skills ngomongin tentang pengolahan dan penggunaan data kan jadi penting ya, penting dan juga artinya di sini kebutuhan future skills bukan hanya di Indonesia tapi juga around the world, dan kesempatan bekerja nih di kesempatan bekerja di bidang data demand-nya bukan hanya di Indonesia kan. Banyak sekarang kebutuhan di luar. Nah, salah satunya mungkin Adi nih yang udah nerapin lah ya kerja di luar negeri. Nah, sebelum nanti mungkin ada beberapa pertanyaan detail, boleh diceritain nggak Di? Mungkin kisah atau inspirasi apa yang membuat Adi nih dari sekian banyak role ya memilih jadi data scientist ya. Dan mungkin boleh kasih tips juga di bagaimana akhirnya bisa bekerja nih, bekerja di perusahaan di luar negeri ya. Menurut saya ini juga sesuatu yang membanggakan Indonesia, bisa bekerja di salah satu top company Google Cloud Singapura. Nah mungkin boleh di share tips untuk audience. Thank you. Okay, little bit background first maybe. So jadi gue sudah berkarir sejak sekitar 10 tahun lalu dan sebenarnya baru cemplung ke dunia data itu tahun 2014. Artinya 2014 itu sekitar 6-7 tahun. Oke. Mungkin inspirasi awal ketika 2014 akan sangat berbeda ketika inspirasi tahun 2021 kali ya. Dunia data kayak kita tahu sangat berbeda jauh 5-6 tahun lalu dengan tahun sekarang. 2014 inspirasinya murni, mengolah data kayaknya seru. Ini dunia yang belum pernah, jarang orang ngomongin waktu itu. Makanya waktu itu masuk ke dunia data. Lalu pertanyaan kedua tadi, bagaimana bisa masuk ke global? Sebenarnya tadi apa yang saya suka banget, apa yang disampaikan Pak Windy, terutama tentang everyone wants to be data scientist now. The demand is like really huge. Like you mentioned, the financial company, fintech company, telco company are demanding for data science people. Dan poinnya adalah itu tidak cuma berlaku di Indonesia. Itu berlaku di seluruh dunia. Dan apalagi terutama tadi kalau dihubungkan dengan COVID, itu impact-nya sangat besar sekali, demand-nya menjadi sangat besar. Pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya kalau menurut saya, ini opini saya adalah sebenarnya key impact itu kan sebenarnya bukan ke data engineering-nya langsung ya, bukan ke data scientist-nya langsung ya. Yang key impact adalah bisnisnya. Bisnis itu key impact, sehingga memaksa bisnis itu harus, yang tadi Pak Windy bilang, sekarang bisnis mau nggak mau harus digitalisasi. Digitalisasi itu artinya pakai website, mereka harus pakai ke Tokopedia atau Instagram dan lain-lain, akhirnya itu yang mengakibatkan bahwa data sekarang makin lama makin dibutuhkan, akhirnya ya mau nggak mau role data scientist dan lain-lainnya itu akhirnya makin banyak ya dibutuhkan. Jadi kalau mau dibilang apakah peluang untuk semua teman-teman DSI, apakah peluangnya banyak di dalam negeri dan di luar negeri, itu sangat banyak. Dan sekarang karena eranya globalisasi, I think today is a globalization era, udah nggak terlalu ada batas ya kalau menurut gue. Apakah ada di Indonesia atau ada di Singapura, ada di Thailand. Bahkan sekarang trennya karena COVID adalah perusahaan-perusahaan US based itu udah mulai nih work from home-nya for life, and you're free to work from anywhere in any part of the world. Jadi sebenarnya kita udah nggak terlalu ada boundaries tentang ada di negara mana, di mana sama sih kalau menurut gue. Jadi mungkin boleh cerita nggak nih gimana perjalanan tadi kan 2014 ya baru berkecimpung di bidang data, tapi akhirnya bisa punya satu leverage ya, artinya bisa punya kesempatan untuk bekerja di luar. Itu gimana nih? Mungkin ngasih tips ya atau ngasih saran ke teman-teman semua di sini untuk bisa membangun kapabilitas lah ya. Membangun kapabilitas artinya kita nggak cuma memahami industri yang ada di Indonesia, tapi juga di luar, tentunya juga teknologi terbaru nih. Ya, mungkin dua kali ya. Satu, poin pertama, saya pengen ambil lagi kata-kata Pak Windy, which is saya 100% suka dan 100% agree.
bahwa yang diperluin di bidang apapun sebenarnya knowledge, skill, and attitude. Nah, sekarang I think that's the three most important things. Dan kenapa saya suka? Karena Mas Pak Windy tadi bagi dua tuh skill sama knowledge. Karena skill mungkin sekarang semua orang tahu bahwa ya kita mau belajar di data scientist perlu belajar teknis seperti contoh Python, SQL, Hadoop, dan lain-lain. Hal teknis skill. Tapi knowledge is important. Yang tadi Pak Windy juga bilang bahwa knowledge tentang how the business works, how industry works, how the world works, I think that's also important. Dan mungkin saran dari saya, tips dari saya, ikut gabung sama komunitas-komunitas seperti DSI itu kayak membuka wawasan dan knowledge, bukan cuma skill. Jadi skillnya didapat dari pelatihan-pelatihan, belajar dari online course, tapi knowledge harus tetap dibentuk dari kita banyak ngobrol sama orang. Salah satunya dengan berkomunitas. Ketiga, attitude ya mau nggak mau itu harus dijaga, harus dikembangkan, dan lagi-lagi mungkin satu tips saya adalah gimana sih cara ngembangin attitude, dan terutama kalau masa COVID ya, saya agak concern dengan mahasiswa-mahasiswa yang COVID sekarang. Saya ngelihat mungkin ada challenge tertentu nih di angkatan COVID, di mana semuanya bekerja work from home, belajar dari rumah, tidak terlalu bersosialisasi dengan kanan kiri, di mana itu kan sebenarnya bahan untuk melatih attitude. Dan iya, lagi-lagi mungkin salah satu caranya adalah gabung komunitas seperti DSI, dan ya bisa dilihat sendiri sekarang DSI menyelenggarakan event ini bisa berhasil secara online, dan saya rasa itu mungkin salah satu juga ya bahan untuk meningkatkan attitude. Networking, jadi intinya networking untuk kita bisa dapat knowledge dari berbagai industri, dari berbagai talent ya. Artinya memang di komunitas ya, mungkin salah satu di Data Science Indonesia kita sering sharing lah, bikin sharing session dari telco, dari banking dan seterusnya. Tapi di mungkin kalau tadi ngomongin tiga hal, knowledge, skill, attitude. Berarti ini artinya bukan technical skills ya, berarti ada soft skills juga ya dia. Ada soft skill, tapi mungkin satu tricky-nya di skill. Oke, dari 3 poin tadi ada satu skill. Skill is easy to untuk didapat kayaknya sekarang ya. Online course banyak. Tadi sekarang universitas jauh lebih mature untuk kurikulum data science. Coba mungkin satu specifically tentang skill di IT. Mungkin saya kasih saran, tips. Tricky-nya di IT itu sebagai programmer atau orang yang bekerja di dunia IT, tricky-nya adalah pilihannya itu sangat banyak. Pilihannya sangat banyak, toolsnya sangat banyak, teorinya sangat banyak. Tidak sama seperti contoh ilmu ekonomi yang dipegang itu satu, ilmu ekonomi satu atau dua, mungkin ada beberapa pilihan. Sedangkan kalau di IT itu toolsnya banyak, jadi pilihan contoh biar konkret. Mungkin sekarang kalian lagi bingung nih, oh saya mending belajar pakai Python atau pakai R. Mungkin kalian sekarang lagi bingung, oh saya mending belajar pakai Hadoop atau belajar pakai GCP. Oke. Ini mungkin tidak terlihat penting, tapi menurut saya penting. Menurut saya yang akhirnya saya punya karir path ini karena serajin apapun kita, se-attitude bagus apapun kita, kadang saya kenal ada beberapa orang kalau salah pilih jalur tool di IT itu kejam, jadi bisa aja tool itu udah nggak relevan sama sekali atau udah nggak dipakai sama sekali. Sebagai ya, jadi contoh kalau misalnya saya nggak bisa nyebut spesifik tool ya, saya minta misalnya aja R sama Python, saya ambil contoh itu karena pertanyaan paling sering ditanyain sama pemula. Saya mending belajar R atau Python sih? Oke, ambil contoh aja. Nah, saya mau belajar R contohnya. Sangat mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan R itu udah nggak ada yang pakai. Mungkin atau enggak, mungkin aja. Oke, karena mungkin Python jauh lebih besar atau ada tool baru yang menggantikan, itu mungkin. Dan akhirnya dengan attitude sangat baik, knowledge sangat baik, kadang skillnya tiba-tiba jadi harus drop from zero again. Jadi harus mulai dari mulai lagi. Dan tips saya adalah sebelum kalian mau commit dengan satu knowledge, satu skill, coba pelajari dulu
tools itu memang punya masa depan yang baik atau enggak. Berarti ngelihat tools yang punya masa depan dan fokus ya, Di. Maksudnya pilih salah satu lah ya, fokusnya. Yes. Yeah. Thank you, Di, untuk suggestion-nya. Maybe I want to ask to the other speakers, for both of you, Pak Windy and also Kevin. Maybe to Kelvin first. What needs to be prepared to become a data scientist? How to develop their career. Adi said we have to focus on certain technology that relevant and keep update. What do you think, Kelvin? Yeah, I think before anyone decided to be a data scientist, you have to ask yourself, whether this is a suitable career for you, and do you have the curiosity to learn, especially about mathematics, right? Because I believe that curiosity is the foundation for any mode of learning. So, like myself, I started as a quantitative investor, trading, traders in Barclays Capital, an investment bank in Singapore, and then I was retrenched due to the economic crisis in 2009, right? That's why I went back to graduate school and then picked up data science by chance, right? So to be honest, I didn't like data science at the first, 1 or 2 years, right? Because to me, it's so boring and it's so dry. And but gradually, when I developed my curiosity about how can we use data to sort of create more impact and meaningful results, then I started to enjoy it, and that's how my career in data science evolved. So I think before anyone want to decide to become data scientist, gotta ask yourself, do you like mathematics? Do you like something like, it can be so dry, but the result can be colorful, but the process of getting the result is so dry. Can you do that? Are you comfortable to explain something so dry and so deep tech into something more explainable to the business stakeholders, business owners? So are you enjoying doing such thing? Then it's the right career for you. And I think it can be started by basic coding skill, especially in Python. It used to be R in Python, but in my view now, I would say 90% of data scientists use Python, as well as some big data skill, especially by Spark, right? How to code Python in Spark. And very importantly, excuse me? I see. Yeah, and very importantly, the data understanding, right? Because once you already have all the technical skill, you have coding, you have Python, PySpark. So, like Pak Windy mentioned earlier on, you need to understand the data, and you need to know what data to use to make commercial value. For example, at OVO, we have so many business vertical, and we have like the ocean of data. So the ability to know which data to use and to apply to the model in order to generate the results, I think this kind of data understanding is very crucial for any data scientist, besides on the technical and coding skills. Yeah. So the business acumen or business sense, it's also important. Yeah. Exactly. It's the most important, in my opinion. For any kind of data role, not only data scientist, also data engineer. Especially for data scientists, but less for data engineering. For data engineering, maybe you can focus on the quality and the integrity of the data. But for data scientists, it's more like frontline, right? You need to liaise with business owners. So I think this is super, super crucial. Okay, thank you, Kelvin. Welcome. Okay, maybe Pak Windy, boleh Pak, silakan. Oke, tadi saya mensupport Adi bilang emang ya, masalahnya di kita toolsnya banyak ya. Tapi masalahnya juga toolsnya banyak itu ada risikonya salah milih gitu ya dia.
Betul Oke, banget, betul banget. betul. Karenanya kalau bagi saya dari 3 knowledge, skill, dan attitude. Nah, kalau attitude itu sebenarnya yang paling susah attitude. Itu soft skill di sana. Itu learning-nya itu harusnya dari kecil itu. Ya. Mungkin ada pertanyaannya, mengapa di data science butuh attitude? Iya, kita masalah data ethics dan sebagainya. Anda bermain dengan data, kita harus melindungi data, privacy dan sebagainya gitu. Kalau kita nggak bisa dipercaya, susah jadi data scientist. Nah, kalau knowledge, nah mungkin knowledge itu biasanya kalau kita ngomong knowledge di data science, pikirnya knowledge tentang data science, sebenarnya tentang domain penting, ya. Kenapa? Karena data science itu kan diaplikasikan ke masalah kedua apa domain tertentu atau apa domainnya apapun lah. Anda suka marketing, misalkan Anda suka human resource dan sebagainya. Nah, kalau tidak tahu tentang domain tersebut agak susah jadi data scientist. Ya, karena Anda harus learning tentang itu ketika Anda mau mengaplikasikan suatu permasalahan. Nah, kemudian prinsip permasalahannya lagi di bidang kita adalah terlalu cepatnya perubahan. Tadi Adi bilang 5 tahun yang lalu dengan sekarang perubahannya besar sekali. Mungkin 5 tahun lagi mungkin data scientist sudah nggak ada. Nah, mungkin pertanyaan nih, kok nggak ada Pak? Ya, maksudnya data scientist yang sekarang akan berbeda dengan data scientist 5 tahun lagi. Kenapa? Ini tantangan bagi kita. Satu adalah auto ML, auto AI. Part of data science jobs can be taken part by itu teknologi. Nanti data scientist fokusnya mungkin tentang business understanding and then finding which data. Tapi kalau misalkan modeling dan sebagainya itu komputer yang kerja. Nah itu menurut saya. Jadi kalau misalkan teman-teman berpikir bahwa modeling paling penting, belum tentu. Sebentar lagi diganti tuh sama AI. AI untuk bidang data science lah kira-kira gitu kan. Sekarang juga udah ada kan itu. Udah hebat ya Pak sekarang, benar. Nah, hanya emang level kecanggihannya belum mencapai level kecanggihan, masih kalah sama manusia kalau sekarang itu. Auto ML gitu ya kan ya, mau pakai data mau di NIME atau mau yang di IBM masih kalah lah sama kita. Kita masih bisa bikin model yang lebih bagus dari mereka. Tapi sebentar lagi itu akan bisa tergantikan. Nah, kalau dari alur proses data science dari mulai business understanding deploy, yang paling susah oleh AI adalah business understanding. Itu karenanya Pak, orang data science harus ngerti depan tuh business understanding. Masalahnya apa? Nah, masalah ini terkait dengan task apa? Nah, itu AI akan susah di situ, belum tentu. Nah, task ini dapat datanya apa? Nah, setelah datanya ada, prosesnya, data preparation, modeling, itu AI lebih kuat nanti dengan kita. But maybe 5 atau 10 tahun lagi ya Pak Nabil ya. Jadi maksud saya adalah teman-teman yang mau bergerak di data science, ya data science harus siap dengan itu. Fokuskan di yang 2 pertama. Kalau sekarang tuh yang saya lihat, kita selalu mulai, oke, datasetnya ini, do some magical modeling gitu. Seolah-olah kerjanya itu yang paling susah. Padahal bagi saya, itu yang paling gampang sebenarnya. Yang susah adalah mapping dari bisnis problem menjadi analytics problem. Kemudian dan dapat data. Mungkin itu. Dan prinsipnya kita harus learning, kemudian sometime unlearn, ya. Dulu saya belajar bahasanya PL1, yang lama-lama yang dahulu kala. Ketika sekarang Python itu unlearn, saya copot lagi, kemudian saya relearn yang baru. Ya harus siap-siap itu, ganti-ganti itu. Kalau salah tools jangan maksa tools itu gitu loh. Oh, ternyata kita salah tools nih. Cepat lihat lagi ke yang lain di komunitas apa sih yang lagi rame, pindah ke sana. Anda jago scikit-learn terus saja ya, TensorFlow jago ya, belum tentu berapa tahun lagi ada yang lain bisa kalau skill gitu. Tapi kalau pengetahuan relatif lebih bertahan. Kira-kira itu Mas Nabil. Terima kasih. Thank you Pak Windy. Mungkin sebelum masuk ke sesi berikutnya, saya mau ingetin lagi nih untuk buka Instagram DSW ya, @datascienceweekends and DSI @datascience_Indonesia. Nah, jangan lupa bagi yang mau bertanya dapat akses link yang ada di pin live chat YouTube. Sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab juga dari audiens. Dan tentunya saya mau berterima kasih lagi kepada Microsoft, Esri, Jabar Digital Service, IKRA, dan Data Academy yang telah mensponsori acara ini. Terima kasih juga untuk kepada para media partner, Diptek dan Lokadata, kemudian partner AI for Impact, Vimalgeek, Jakarta Machine Learning, Arledis, dan Data Science Center Universitas Indonesia. Dan mungkin kita mulai sesi ya. Bill, boleh gue tambahin dikit nggak, Bill? Apa tuh, Dih? Oke. Tentang yang tadi ya, tentang kita ngobrolin. Buat teman-teman yang sekarang kan ini topiknya tentang ya, dan Kevin dan Pak Windy. Kan teman-teman kan topiknya tentang karir ya.
Dan teman-teman yang nonton pasti juga background-nya berbeda-beda dan masing-masing. I just want to like step back on like if you felt like intimidated by our discussion, like, oh, data scientist means someone needs to know business, for example, or highly statisticians or highly technology. Just want to like a step back and jangan intimidated dari statement-statement itu. Seperti yang tadi Pak Windy sudah sampaikan di awal, ekspektasi data scientist itu sangat besar. Expectation from companies like superhuman is a data scientist. Tapi kalau menurut saya itu sudah kayak 5 tahun lalu. 5 tahun lalu memang seperti itu, job desk data scientist needs to have every knowledge and every skills. Tapi sekarang kalau menurut saya 5 tahun sekarang, 2021, udah mulai terpecah. Data scientist itu ada data scientist researcher, the one who knows machine learning, the one who knows stats very heavily. Jadi orang-orang yang tahu statistik dan lain-lain fokusnya membuat model. Ada orang-orang yang bahkan machine learning itu dipecah, ada machine learning engineer, artinya dia nggak perlu tahu bisnis sama sekali. Dia perlu tahu sedikit machine learning, tapi perlu tahu dikit tentang engineering. Jadi ada namanya machine learning engineer. Oke. Ada orang-orang yang mau data heavy, but doesn't care at all 0% with business. Tetap ada ruang untuk mereka. Itu namanya data engineer. Tetap ada. Orang yang mau bisnisnya doang, but doesn't want to care about engineering at all, there's a room for them. It's data analyst. Jadi jangan intimidated bahwa oh berarti data scientist yang tadi tuh artinya harus bisnis. Tergantung. Sebenarnya sekarang di 2021 menurut saya job description and job roles more and more relevant towards companies needs. Jadi tetap terbuka aja. Jadi tetap banyak ruangnya, nggak cuma sekarang definisi data scientist udah nggak kayak dulu lagi. Oke, thank you Di. Berarti ada beberapa jenis ya, beberapa type, ada yang lebih ke researcher, ke arah bisnis, ya, mungkin ke arah produk, tadi data analis. Tapi mungkin sebelum kita gali lagi nih, Di, kayaknya udah ada beberapa pertanyaan masuk. Kelvin dan also Pak Windy ya, ada beberapa pertanyaan masuk. Mungkin boleh dibantu dari panitia ya ada. Nah, ini pertanyaan pertama. Untuk ketiga audiens, untuk standarisasi profesi data scientist, apakah sudah terdokumentasi dalam bentuk produk hukum seperti peraturan pemerintah sejenisnya? Tapi for Kelvin, is there any legal product from government to standardize data scientist, especially maybe from Singapore? Yeah, maybe Pak Windy. What do you mean by standardized data scientist? Benchmarking the reference from the government. What kind of I know what you mean, but what I can see in Singapore is that it's not really from the government, but it's from the public university. They tend, they start to offers, bachelor degree as well as master degree, specialized in data science. So we can see that, Nanyang Technological University started to offer combined data science with economic, if I'm not wrong, since Jan 2021. And at NUS and FCU, there are Master of Science in data science as well. So I think that's showing that data science is getting traction in the mainstream in terms of education. From government-wise, Singapore government is always trying the best to make a city or the country is a smarter place to live. So they have a Smart Nation initiative, but I think it's cover way more than data science, right? It have IoT, AR, there's a lot of initiative in there, but data science for sure is one of the key focus in the Smart Nation initiative. So there is a role from the government to push the industry to make, and also the university to that's right. The data scientists. That's right. Okay. Good. What could you mention? What kind of rules from Singapore? Maybe we can refer
Oh, you mean what kind of course is it? The rules, I mean, the rules from the government. Regulation maybe? Regulation, yes. Regulation. There's no there's no real regulation that I know of, but like I mentioned, there's a smart nation initiative. So Smart Nation initiative, you can search for it. So the Singapore government, they invested heavily in digital technology, but it covered more than data science. So what they do is they will allocate certain funding to public sector as well as private who want to participate in the initiative. So we see a lot of cool stuff, and data science is the backbone of those, like electric vehicle, driverless vehicle, smart nation, cooling technologies, a lot of stuff, IoT as well. So I think it's the prominent initiative that the Singapore government put in place. Okay, thank you, Kelvin. Maybe we can continue to Pak Windy first. Pak Windy, silakan Pak. Oke, terima kasih. Yang ada itu standarisasi bidang data science gitu. Jadi yang distandarisasi bidang. Nah, dari bidang itu jadi kita punya peraturan Menteri Ketenagakerjaan tahun 299 nomor 299 tahun 2020 kemarin. Nah, di situ bidang data science itu mengikuti standar atau data science metodologi, ya Scripps DM atau IBM data science metodologi, ada 21 unit kompetensi. Dari mulai understanding the business problem sampai ke deployment and maintenance, something like that. Gitu. Jadi Anda bisa baca di situ. Nah, kalau sebagai data scientist atau sebagai data engineer, saya harus menguasai semuanya atau enggak? Nah, nanti itu ada lagi dokumen yang namanya peta okupasi. Jadi mapping semua ICT jobs yang ada di Indonesia lah kira-kira. Itu di mapping namanya peta okupasi. Di situ ada misalkan data scientist levelnya level 7. 7 itu artinya harus punya tadi unit apa di kompetensi data di sana. Ya enggak semuanya, enggak semua orang butuh itu kan. Misalkan yang junior itu butuhnya adalah pemodelan, data dan sebagainya. Dia nggak butuh deployment kan, nggak. Deployment mungkin machine learning engineer atau apa engineer gitu kan ya. Jadi kita punya, jadi di Indonesia itu ada prinsipnya gini, ada standar dari field-nya, bidangnya. Kita udah punya SKKNI Data Science, SKKNI sekarang lagi dibuat SKKNI AI. Nah, dengan kita punya dua itu, kita bisa mendefinisikan untuk setiap job yang ada. Data scientist, misalkan ada 9 unit di dalam Permen 299 harus dikuasai. Paling tidak itu, ini minimum requirement ya. Nah, tapi kalau ML engineer itu nggak cukup tuh data science karena ada, berarti lihat dari dokumen yang lain juga. Nah, itu yang sedang dikerjakan. Nah, kalau tambahan dengan apa nih Pak Kelvin, I think Singapore has something like that, future skills from Singapore. In future skill document, so you're right, Pak Windy. Future skill is like initiative from government to upgrade Singaporean and PR. But future skill is more than data science. So yeah, it's ICT. All the job in ICT. I think. We cover in ICT, STEM, STEM. Yeah. You're right, Pak. Jadi yang Singapura ada Pak itu yang future skill. Dan kita juga nge-refer kok ketika kita buat yang Indonesia, kita lihat tetangga kita ngapain kan. Contoh salah satunya di Singapura. Dan kita mapping misalkan di dalam future skill itu ada salah satunya misalkan data scientist, AI engineer, machine learning engineer harus apa. Nah, kita ketika lihat tidak seperti itu. Ya supaya kita nggak terlalu ya kita bilang data scientist Indonesia tapi kok nggak jauh banget gitu kemampuannya daripada di luar kan, nggak boleh kayak gitu kan. Kita harus mapping lah. Itu ada juga. Tapi kalau yang di Indonesia yang udah jadi peraturan itu Permen 299 bidangnya data science. Terus sama Permen saya lupa nomornya. Ada lagi juga tentang human. Nah, ini yang menarik dengan di Indonesia adalah kita terlalu fokus ke AI dan data science, kita lupa tentang datanya sendiri. Ya, kita selalu fokusnya tuh harusnya data udah ada ya. Data preparation itu sedikit lah, salah-salah dikit, tapi datanya ada. Tapi kenyataannya di Indonesia datanya aja belum ngaco gitu loh.
kita punya ERP dan tahulah kita di Indonesia kan, mungkin telco sama banking yang oke lah ya, tapi kalau yang lain kan enggak kan, apalagi government kita tahu, nah itu juga ada sebenarnya standarnya, udah ada, itu tentang data management, itu based on DAMA sebenarnya. Dama book ya Pak, ya. Dari DAMA, jadi kalau misalkan data engineer itu kan harus sedikit tahu ada sebagian dari pekerjaan di bidang data science, kemudian sebagian tentang data management gitu kan. Jadi ada beberapa ini sebenarnya, beberapa apa istilah tadi, SKKNI, standar tentang field. Ada software development, ada yang lain juga. Jadi nanti berdasarkan itu semua kita bisa nge-create. Misalkan industri saya tuh pengen bikin misalkan job tertentu nih baru ya. Karena tiap 5 tahun itu kan 80% job itu baru kan. 5 tahun yang lalu nggak ada, atau 10 tahun yang lalu data scientist belum ada. 5 tahun lalu ada data science. Kemudian muncul sekarang ada data quality engineer. Yang saya nggak ngerti tadinya apa. Ketika saya ngomong-ngomong dengan industri, oh ada. Nah besok mungkin nggak ada, hilang lagi gitu kan. Nah tapi secara field tadi knowledge itu lengkap. Nah, nanti tinggal kita gabung-gabungin aja lah. Oh ada kebutuhan perusahaan saya butuh ini dari standar yang mana, tempel-tempel menjadi satu job yang baru. Mungkin itu Mas Nabil, terima kasih. Thank you Pak. Jadi tadi Permen 299 ya rujukan buat SKKNI, tapi baru ada data scientist, data management udah ada ya Pak tinggalnya. Ada juga, saya lupa nomornya kalau data management. Oke, mungkin lanjut ke Mas Adi nih. Mas Adi mungkin silakan boleh menanggapi. Nggak ada sih. Tanggapannya cuma senang dengar tadi Pak Windy menjelaskan bahwa itu ternyata sudah tersusun dan terpikirkan dengan matang, ternyata sampai di level pemerintah, artinya we are in the right track. Mungkin kita masih ada waktu sedikit lagi. Ada yang mau disampaikan atau mungkin berarti ada next questions yang ingin disampaikan. Ya. Nah, mungkin ini boleh singkat aja, 1 menit ya. Seperti yang diketahui bahwa posisi data science beririsan dengan business understanding dan komunikasi. Bagaimana langkah awal untuk mempelajari ini? Ya, I will translate. Data science role have intersection with business understanding and communication. How would this early step to learn about this? Maybe Adi first, silakan di menanggapi dulu. Mungkin komentar saya sama dengan yang tadi saya ceritakan. Mau bagaimanapun itu soft skill harus ada teman lawan. Nggak bisa kita pelajarin business understanding dan business understanding dan communication. Nah itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari di depan laptop sendiri. Harus ada lawan, cara cari lawan mau bagaimanapun ya harus ada di komunitas atau ada di perusahaan yang memang bagus untuk teman tandem. Cuma mungkin catatan besarnya sekalian juga untuk menyambung tadi, bagaimana sarannya untuk bisa berkarir di luar negeri juga. Mungkin sebenarnya nggak cuma di data science ya, jadi apapun role kalian, data science, bahkan data engineering, atau mungkin di luar dari itu, I think business understanding and communication is one thing that you should improve, regardless of your role, dan saya rasa ya itu salah satu yang bisa bisa ditingkatkan dari teman-teman di Indonesia ketika komunikasinya bisa ditingkatkan, knowledge tentang bisnis ditingkatkan, itu jadi mungkin membuka peluang untuk diterima juga di luar negeri. Kasih gambaran dikit mungkin, kasih gambaran dikit. Nah, kenapa saya ngomong seperti itu? Karena sebagai orang Indonesia, saya juga background saya orang IT mentok dulu, programmer mentok dulu, saya programmer website. Ketika saya ada di perusahaan global dan akhirnya ketemu sama orang dari macam-macam belahan dunia, dari Asia, Europe, American, dan every parts of the world, kita itu agak sedikit punya bawaan komunikasi yang adem dibandingkan dengan negara luar. Jadi kalau dibandingkan sama negara Eropa atau Amerika, mereka itu terkenal dengan sangat ekspresif. Kita itu jauh lebih calm, lebih sabar. Nah, kita mesti sedikit agak di tengah-tengah, jangan sampai too much. Tapi kita, kalau menurut saya pribadi, dari culture kita perlu agak sedikit aja naikin sedikit biar kita punya level yang lebih tinggi.
I see. Thank you. The way of communication yang Thank you. Ya, mungkin boleh lanjut ke Pak Windy, Pak. Ada tanggapan, Pak? Betul, terima kasih. Sebenarnya seperti bagian IT yang lain atau bidang-bidang lain, nah kita juga harus ngerti ini untuk apa sih di perusahaan, dipakai di perusahaan. Kan business understanding sebenarnya itu kan. Jadi ini untuk kita untuk menyelesaikan permasalahan apa. Jadi kita memang harus belajar itu mau nggak mau. Nah, kalau mau teman-teman data science, meskipun nanti dalam kerjanya nggak akan semua alur data science akan dijadikan task utama kalian, ya. Ada yang fokusnya di modeling, tadi seperti Mas Adi bilang, ada fokusnya di mana. Nah, kalau untuk belajar pertama ya belajarlah metodologinya dari A sampai ini dulu. Nah, setelah dari situ ketahuan kan nanti lebih sukanya bagian mananya gitu ya, lebih detail lagi di situ. Tapi kalau yang business understanding betul, karena apa? Kita punya teknologi apapun kalau kita nggak ngerti untuk apa, kacau. Jadi business understanding itu istilahnya adalah kita bisa ngobrol dengan orang-orang bisnis, dengan CEO, CTO, dan sebagainya. Nah, itu communication. Anda sepintar apapun, tapi tidak bisa mengkomunikasikan apa yang Anda kuasai, apa yang telah Anda hasilkan, nggak akan ada gunanya di perusahaan. Ya. Nanti contohnya misalkan selain business understanding itu butuh itu. Ketika Anda misalkan melakukan analisa, Anda kan harus jualan itu. Oh, seperti ini loh data kita. Ini datanya nggak mungkin diapain pula, diperas, dihancurin, diapain. Nggak akan bisa bikin model yang bagus. Nah, Anda bisa ngomong, kalau enggak, kemudian model kita jelek, yang salah kan kita. Tapi emang seperti Mas Adi bilang, orang Indonesia itu sebenarnya susah ngomong gitu loh. Karena nggak diajarin dari kecil kan. Kalau bisa diem aja. Nah, itu emang harus ini. Kita harus bisa jualan apa yang telah kita lakukan. Nah, itu masalah komunikasi. Mungkin sering dibilang apa storytelling with data dan sebagainya. Itu kan storytelling itu kan artinya berkomunikasi. Ketika Anda bukan bikin model juga harus bisa mengkomunikasikan, menjual ini loh yang saya lakukan. Karena yang menggunakannya kan nanti bukan orang teknis, orang bisnis. Nah, itu kesulitan. Nah, biasanya orang-orang IT itu hobi dengan teknis, lupa tuh masalah-masalah kayak gitu. Iya. Ya kan? Nah, tapi emang bidang kita itu harus wajib itu, harus pinter bahkan di sana. Kira-kira itu, Mas Nabil. Terima kasih. Jadi harus bersamaan ya, Pak, bukan mana duluan ya. Understanding. Jadi artinya non teknisnya juga harus dikuasai. Harus tahu ya, karena akan diterapkan sebagai apa gitu. Karena kan seperti tadi kita ini mau menggunakan suatu teknologi baru kan untuk apa? Efisiensi bisnis, untuk productivity, untuk apa harus ada gunanya kan. Nah, kita harus bisa selling itu. Kalau kita nggak ngerti marketing sama sekali ini diapain, ini susah. Itu aja, Mas. Makasih. Okay, thank you, Pak Windy. And Kelvin, what's your thought about the intersections between this understanding and communication? What should be the first? I think they are not necessarily to be intersection. They can coexist in parallel, and they are both very important. So first of all, about business understanding, let me give you one example. If you guys might already know that overall, we just launched OVO Invest like 2 or 3 months ago, right? So the number one question from the management as well as business owner is that how can we improve, the AUM assets under management of OVO Invest, right? So that's the question will be relayed back to data science or to myself. I would need to ask myself, hey, how can I use the data available in OVO as well as on kind of data science model to improve, to increase the AUM. So then you need to understand that problem can be broken down into sub-problem, right? To understand the AUM, you can either, drive more traffic into OVO Invest page, or you can increase the take-up rate post-registration, or you can reduce the churn, like you try to retain as many investors on OVO Invest as possible. So it can be broken down into many sub-problems. And for each sub-problems, then you define your strategy to solve it. So I think business understanding is that's what I mean. It's super important. Communication is like, after you have your model, you have your results. So how do you communicate to the stakeholders to convince them to activate your models? For example, we know that two popular technique in data science is clustering and classification, right? So let's say I get it. I take classification example. Let's say, a data scientist is already built
propensity model. Like, you know, you build a soft classification and you try to predict who's gonna buy, who's gonna invest in or will invest. And you have an AUC of maybe 0.75, which is super good. But you know, the business side, they don't really care about how good is your model. You just wanna know how do you activate it? How do you put it into production? And what is the expected value in terms of dollars or in terms of commercial value that it potentially can bring back? So these two is require a lot of explainability as well as communication from the what I call the practical and modern data scientists, right? So you gotta tell the business owner, hey, from my propensity model, I able to identify, you know, X number of overall users who are most likely or who are convertible to be over-invest user. Hey, please, you know, put some marketing budgets into this pool of users. Or I can also say that, hey, this group of people, they have low propensity score, meaning that it's very hard to convert them, and play just, you know, don't waste money, don't waste budgets, marketing budgets on them. So these kind of communication, I think, is very crucial as well. Okay, thank you, Kevin. Nice explanation. Thank you so much. Maybe this is the last questions. Thank you so much, you guys. Terima kasih Pak Windy, Mas Adi Wijaya, and also Kelvin Lee untuk discussion-nya di siang hari ini. Untuk semuanya juga, stay safe and healthy, stay social distancing but digitally correcting. Sebelum kita tutup, let's take a picture together. Maybe I will invite Mas Alam. Yes. Okay. Halo. Thank you, Mr. Kevin, Mas Adi, Pak Windy. Thank you so much. Sama. Thank you. Ya, saya mungkin akan beri aba-aba 1, 2, 3. 1, 2, 3. Let's take a picture ya. Okay. 1, 2, 3. Smile. Once more. Up to you guys. The smile. Okay. Nabil aja, Bil. 2, 3. Okay. Thank you so much, everyone. Thank you, Kelvin Lee, Pak Windy, Mas Adi Wijaya. Thank you. Data Science Weekend, everyone. Thanks for everybody. Yes, thank you. Data Science Weekend 2021, tanggal 26 sampai 28 Maret 2021, diramaikan oleh lebih dari 30 orang ahli di bidang bisnis, data teknologi, riset, dan policy. Jangan lupa follow Instagram BSW @datascienceweekends dan follow Instagram DSI @datascienceindo untuk mendapatkan info, tips, dan program-program lainnya di DSI. Ya, hashtag #rebalancing the power dan hashtag sebar semangat dari rumah. Saya Nabil Bajri, undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Terima kasih kepada Bapak Adi Wijaya, Bapak Kelvin Lee, dan Bapak Windy Gambetta selaku pembicara, serta Bapak Nabil Bajri selaku moderator yang telah memandu diskusi panel yang sangat menarik seputar peluang karir di dalam dunia data science. Semoga sesi tersebut dapat menjadi inspirasi untuk kita. Kembali saya sampaikan bahwa ada link absensi untuk mendapatkan e-sertifikat acara Data Science Weekend hari ini yang di-share dalam live chat YouTube. Baik, karena waktu telah menunjukkan pukul 12 lebih, kami akan istirahat sejenak dan akan kembali menemani Anda pada pukul 13 dengan topik yang lebih menarik. Selama sesi istirahat berlangsung, Anda dapat membagikan pengalaman yang Anda rasakan dari awal sesi Data Science Weekend hingga saat ini di media sosial dengan menggunakan tagar DS Weekend. Acara ini disponsori oleh Microsoft, Esri, Jabar Digital Service, IKRA, dan Data Academy. Acara ini pun tak luput dari partner komunitas kami, yakni AI for Impact, Female Geek, Jakarta Machine Learning, Our Ladies, dan Data Science Center Universitas Indonesia, dan juga media partner kami, yakni Deep Tech dan Lokadata.
Terima kasih.